Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sanjung cajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak Mustafa SPDI MPD selaku dosen pembimbing sejarah peradaban Islam, dan kepada teman-teman yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dila Ashifa dari Prodi PGRI Unit 1 dan baru semester 1. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat saja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Arab pra-Islam, baik itu mengenai sistem politik kemasyarakatan atau sistem kepercayaan dan kebudayaan. Jadi, kita akan membahas yang pertama sekali itu adalah sejarah Arab sebelum Islam datang. Yang kedua ada perilaku bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga ada hukum yang berlaku sebelum Islam datang secara umum. Yang keempat ada sistem politik dan kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah sistem kepercayaan dan kebudayaan. Gimana sih pembahasannya? Simak video ini ya. Pertama, sejarah Arab pra-Islam datang. Pola kehidupan masyarakat Arab pada masa itu dengan cara berpindah-pindah. Sebagian daerah Arab dikenal dengan wilayah yang gersang, dan hanya sebagian kecil saja yang memiliki sumber kehidupan berupa air dan rumput untuk binatang ternaknya. Kondisi geografis ini yang tidak menguntungkan kemudian menjadikan persaingan antar suku menjadi sangat sering terjadi. Suku yang memiliki kekuatan yang lebih besar akan semakin mudah menguasai daerah-daerah yang subur, sehingga suku-suku Arab membentuk suatu perkumpulan yang lebih besar. Mereka juga menanamkan rasa kesetiaan sekutunya, hanya suku yang dapat menjamin keamanan anggotanya. Doktrin ini dinamai dengan muru'ah. Apakah artinya? Muru'ah itu artinya keberanian dalam berperang. Doktrin ini dijaga dari generasi ke generasi dan wajib membela saudara sesekutu dan taat terhadap pemimpin. Di bidang keagamaan, orang Arab pra-Islam memiliki beberapa tradisi menyembah Tuhan. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, dan melalui perantara berhala. Di antara berhala-berhala yang paling dikenal, yaitu Manata, Lata, dan Uzza. Di bidang ekonomi, masyarakat Arab jahiliyah mengandalkan penghasilannya dari sektor perdagangan. Pedagang yang memiliki modal besar akan lebih menguasai pasar daripada pedagang yang bermodal kecil. Sering terjadi tindakan diskriminasi, hak-hak rakyat miskin tidak pernah diperhatikan, bahkan mereka seringkali ditindas. Harta anak-anak yatim dipergunakan dengan sewenang-wenangnya, dan masih banyak sisi gelap kondisi masyarakat Arab pra-Islam lainnya. Kedua, perilaku bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum diutus Rasulullah SAW adalah umat yang tidak memiliki aturan. Banyaknya perilaku kebiadaban, kebodohan, dan bahkan tidak ada agama yang mengikat mereka, dan tidak ada undang-undang yang dapat mereka patuhi. Akibat dari semua itu, jiwa mereka dipenuhi dengan akidah dan batil. Mereka menganggap Tuhan itu patung yang dipahat dengan tangannya sendiri, atau dapat dikatakan dengan berhala. Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting di negeri Arab. Di Mekah ada Ka'bah, yang Ka'bah itu adalah tempat mereka berziarah. Di dalamnya terdapat 360 berhala. Bila dilihat dari asal-usul keturunan, penduduk Arab dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan Qataniyun atau golongan keturunan Qatan. Yang kedua ada Adnaniyun atau golongan keturunan Ismail bin Ibrahim. Masyarakat baik yang berpindah-pindah ataupun yang menetap hidup dalam budaya kesukuan Baduy. Mereka sangat suka berperang, sehingga peperangan antar suku sering terjadi. Sikap ini nampaknya sudah menjadi tabiat yang mendarah daging dalam diri orang Arab. Pada saat itu, penganut agama Yahudi juga banyak mendirikan koloni di Jazirah Arab. Yang terpenting diantaranya adalah Yastrib. Penduduk koloni ini terdiri dari orang-orang Arab yang menganut agama Yahudi. Walaupun agama Yahudi dan Kristen sudah masuk ke Jazirah Arab, akan tetapi bangsa Arab masih menganut agama asli mereka, yaitu percaya kepada banyak dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Ketiga, hukum yang berlaku sebelum Islam datang secara umum.
Secara umum, periode Mekah disebut dengan periode jahiliyah, yang artinya kebodohan. Secara nyata dinyatakan oleh Pirit Kahiki, masyarakat pra-Islam adalah masyarakat yang tidak memiliki keistimewaan tertentu, tidak memiliki nabi yang memimpin, dan menjadi pedoman hidup. Sehubungan dengan sejarah, hukum jahiliyah ternyata membuat keterpihakan pada kelompok tertentu yang disebut dengan karakter rasial, feudal, dan patriarkis. Yang pertama ada karakter rasial. Ini terdapat pada hukum jahiliyah yang bisa ditunjukkan dengan adanya perasaan kebangsaan yang berlebihan dan kesukuan serta adanya pembelaan terhadap orang-orang yang berada dalam komunitas kesukuan atau kabilah yang sama. Yang kedua ada karakter feudal. Pada hukum Arab pra-Islam tergambar dengan adanya superioritas yang dimiliki oleh kaum kaya dan kaum bangsawan di atas kaum miskin dan lemah. Sistem hukum dan sejarah perbudakan di kalangan Arab pra-Islam merupakan bukti kuat adanya karakter feudal pada hukum jahiliyah masyarakat Arab pra-Islam tersebut. Budak adalah manusia rendahan yang memiliki derajat jauh di bawah rata-rata manusia pada umumnya. Bisa diperjualbelikan, bisa diperlakukan apa saja oleh pemiliknya, dan tidak memiliki hak-hak asasi manusia sewajarnya selaku seorang manusia. Yang terakhir ada karakter patriarkis. Karakter ini melekat kuat pada hukum jahiliyah. Kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi di atas kaum perempuan. Kaum perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak adil, dan bahkan dianggap sebagai biang kemerawatan dan simbol kenistaan. Dalam sistem hukum jahiliyah, perempuan tidak memperoleh hak warisan. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib. Bahkan jika lahir bayi perempuan akan dikubur hidup-hidup. Keempat, sistem politik dan kemasyarakatan. Yang pertama ada sistem politik. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku dan berdiri sendiri-sendiri. Satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional, yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Yang kedua ada sistem kemasyarakatan. Bila ditinjau dari segi daerah tempat tinggal, bangsa Arab yang wilayahnya terdiri dari padang pasir dan stepa dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni penduduk pedalaman dan penduduk perkotaan. Kelima, sistem kepercayaan dan kebudayaan. Yang pertama ada sistem kepercayaan. Kepercayaan bangsa Arab sebelum lahirnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyuruh kepada agama Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu terus bergulir sekian lama, hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncullah Amr bin Luhai, yaitu seorang pemimpin dari Bani Huzaimah. Amr bin Luhai mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Ia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar, sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Yang kedua ada sistem kebudayaan. Sejak sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab dikenal memiliki kebudayaan non-material yang dilestarikan secara turun-temurun. Di kalangan mereka banyak para pujangga, penyair, penutur cerita prosa, dan penunggang kuda yang tangkas. Nah, cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dari pembahasan saya tadi dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.